tantangan yang dihadapi untuk wujudkan PLTN di Indonesia. Pak, boleh nanya satu, Ya. Pak? Apakah kita akan menggunakan nuklir thorium, Pak, untuk power plant? Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya, paling bersih juga. Ya, tinggal how can we handle the safety, itu yang menjadi masalah. Tidak ada industri yang kebal terhadap kecelakaan, tetapi semua industri belajar dari kecelakaan tersebut. Dalam penerbangan sipil, terjadi kecelakaan setiap tahun dan masing-masing dianalisis secara cermat. Pelajaran dari pengalaman hampir 100 tahun berarti bahwa maskapai penerbangan yang bereputasi sangat aman. Dalam industri kimia dan industri minyak dan gas, kecelakaan besar juga menyebabkan peningkatan keselamatan. Ada penerimaan publik yang luas bahwa risiko yang terkait dengan industri-industri ini merupakan pertukaran yang dapat diterima untuk ketergantungan kita pada produk dan layanan mereka. Dengan tenaga nuklir, kepadatan energi yang tinggi membuat potensi bahaya menjadi jelas, dan ini selalu diperhitungkan dalam desain pembangkit listrik tenaga nuklir. Beberapa kecelakaan memang spektakuler dan menjadi berita utama, tetapi dampaknya kecil dalam hal korban jiwa. Nilai kebaruan dan karenanya nilai berita dari kecelakaan tenaga nuklir tetap tinggi dibandingkan dengan kecelakaan industri lainnya, yang relatif sedikit mendapat liputan berita. Bagaimana kesiapan Indonesia? Badan Tenaga Nuklir Nasional, fungsi kini terintegrasi dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran serta Sistem Perizinan dan Pengawasan Reaktor Riset sudah berjalan puluhan tahun. Bapeten aktif dalam International Atomic Energy Agency atau IAEA, Integrated Regulatory Review Service atau IRRS, Nuclear Security Framework IAEA. Hingga saat ini Badan Tenaga Nuklir Nasional mengoperasikan dan merawat 3 reaktor nuklir berikut. Reaktor Triga Mark II, Bandung, reaktor riset pertama di Indonesia, dibangun oleh General Atomic, perusahaan USA, pada April 1961 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada Februari 1965. Pada tahun 2000, daya termal ditingkatkan menjadi 2 MW. Reaktor Kartini, Yogyakarta, karya anak bangsa dalam rancang bangun reaktor nuklir, dibangun pada akhir tahun 1974 dan diresmikan pada tahun 1979. Daya termal yang dibangkitkan reaktor ini 100 kW dan difokuskan untuk pendidikan serta pelatihan. Reaktor Serbaguna, GA Siwabesi, Serpong, dibangun tahun 1983 oleh Intratom, perusahaan Jerman, dengan daya termal 30 MW, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Agustus 1987. Ini adalah reaktor riset terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang dimanfaatkan untuk memproduksi radioisotop medis, industri, dan pengujian material. Belajar dari pengalaman Turki membangun 4 unit, masing-masing 1.200 MW, pembangkit listrik tenaga nuklir pertama dengan skema pembiayaan BOO, Build Operation Own.